sahabat Dunia Bidan, kembali lagi bersama kami di Dunia Bidan. Oke, kita sekarang ini akan membahas tentang efek samping daripada suntik KB. Karena suntik KB ini sebenarnya banyak ya diminati oleh ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang muda ya, karena begitu simpel ya, melihatnya kan juga jaraknya nggak terlalu dekat, nggak seperti pil KB. Kalau pil KB harus minum tiap hari, kalau suntik KB kan yang 3 bulan itu bisa 3 bulan sekali, jadi lebih simpel menurut mereka. Dan mungkin dibandingkan seperti IUD mereka merasakan lebih gimana ya, aduh aku malu, aduh ada sesuatu. Kalau orang yang nggak biasa kan seperti itu ya. Juga lagi mungkin kalau dibandingkan dengan implan, sebenarnya sih hormonnya sama, cuman aduh ngeri deh. Terkadang orang yang awam memang seperti itu, padahal nggak terlalu sakit juga sebenarnya kalau implan ya. Oke, kita bahas tentang suntik KB yang 3 bulan. Oke, jangan kemana-mana, ikuti terus Dunia Bidan. Suntik KB yang 3 bulan itu memiliki lebih banyak efek samping, dikarenakan ini adalah hormon yang sifatnya adalah hormon tunggal, dan di sini adalah hormonnya progesteron. Hormon progesteron ini dalam bidang permenstruasian ya, maksud saya dalam dunia menstruasi atau dalam sistem menstruasi itu tugasnya sebagai pengelupas daripada endometrium. Ya, beda dengan estrogen. Kalau estrogen tugasnya adalah menebalkan endometrium, tapi kalau yang namanya progesteron itu adalah mengelupaskan. Jadi untuk suntik KB yang 3 bulan itu biasanya akan terjadi tidak menstruasi. Tidak menstruasi ini diakibatkan memang tidak ada penebalan. Jadi jangan terlalu takut, jangan terlalu gusar ya. Gak apa-apa sih sebenarnya ya gak menstruasi, karena memang tidak terjadi penebalan ya, karena tidak ada faktor estrogen yang dimasukkan ke dalam tubuh. Begitu. Jadi efek samping yang pertama adalah tidak menstruasi. Kadang tidak menstruasi sama sekali. Jadi selama pemakaian suntik KB itu tidak menstruasi sama sekali. Efek samping yang kedua adalah head sedikit-sedikit ya. Head yang sedikit-sedikit ini disebabkan oleh tadi kan kita dimasukin yang namanya hormon progesteron ya. Hormon progesteron layaknya tidak menstruasi, tapi di sini kok bisa menstruasi ya, dikit-dikit dan panjang banget, kadang sampai 1 bulan, kadang bahkan lebih. Kadang selama pemakaian suntik KB yang 1 bulan ini, yang 3 bulan ini, bunda bisa mengalami head terus, dikit sekarang menstruasi besoknya enggak, sekarang menstruasi besoknya enggak, lusanya menstruasi terus enggak ya. Habis keramas keluar lagi. Nah, jadi bingung ya. Ini adalah yang namanya spotting ya. Spotting ini sebenarnya hal yang wajar, hal yang efek samping yang enggak terlalu berat ya buat si ibu. Nah, mengapa bisa terjadi yang namanya menstruasi sedikit-sedikit tapi lama atau panjang ya. Di sini kita diberikan hormon progesteron, akan tetapi tubuh wanita yang masih normal, yang masih dalam reproduksinya masih aktif ya, bisa dibilang itu masih subur, dalam usianya yang masih usia subur, nah masih bisa mengeluarkan hormon estrogen dari ovarium kiri dan ovarium kanan. Dan hormon estrogen ini keluar, dia nggak seperti pada saat kita nggak menggunakan hormon sama sekali ya. Jadi mereka keluar, dan keluarnya itu nggak jadi acak-acakan begitu ya. Jadi terjadi penebalan ya, misalkan di sisi, misalkan di ini adalah rahim, jadi di sini ada penebalan, setelah itu mengelupas, besok ganti di area sini, ganti lagi di area sini, ganti lagi di area sini. Jadi selama itu dia akan keluar terus yang namanya head.
Begitu ya, jadi sebenarnya nggak masalah sih ya. Jadi seperti head yang sedikit-sedikit terus lama banget, dan itu kadang cuman flek-flek aja gitu ya. Tapi jangan risau, jangan gusar gitu ya bunda ya. Berikutnya lagi ada keluhan mual, ada kembung ya. Jadi nggak apa-apa, terkadang memang ada yang mengeluh mual ataupun kembung, bisa diobati. Akan tetapi jika merasa mual dan kembungnya ini berlebihan, sebaiknya pikirkan untuk mengganti caranya. Berikutnya lagi adalah perubahan siklus menstruasi. Jadi karena adanya hormon ini, hormon yang baru ini ya, hormon yang dimasukkan ini, siklus menstruasinya jadi berubah ya. Biasanya tanggalnya ada di tanggal muda dia menstruasi, setelah itu bisa tanggal tua, kadang 2 bulan nggak menstruasi, kadang 3 bulan nggak menstruasi. Nah seperti itu karena memang adanya hormon yang dari luar yang dimasukkan. Terkadang bisa mengalami sakit perut ya, sakit perut, kram-kram pada perut. Juga bisa mengalami yang namanya kecemasan ya, karena hormon ya situasional, jadi mengakibatkan kadang uh, kadang juga bad mood ya. Yang ini yang kecemasan ini bisa dikarenakan memang faktor psikologis ya. Ini yang paling dikhawatirkan sama ibu-ibu semuanya. Jadi faktor progesteron ini bisa mengakibatkan menimbulnya uh, cairan di dalam tubuh ya. Jadi memiliki kesan yang gemuk ya, memiliki berat badan yang lebih. Setiap kali timbang, setiap kali datang ke suntik KB, berat badannya nggak malah turun, malah naik terus sampai 5 kilo terkadang satu periode suntik. Kalau memang bisa terjadi obesitas ya, kalau udah terjadi obesitas ini lebih baik diganti metode kontrasepsinya. Rambut bisa menjadi rontok, jadi efek dari progesteron ini bisa mengakibatkan rambutnya rontok ya. Bisa mengakibatkan pusing. Terkadang bisa juga terjadi area yang disuntik itu ada gumpalan darah gitu ya, jadi ada pecah ya, pecah pembuluh darahnya. Juga yang terakhir adalah penurunan libido, jadi gairah seksual itu bisa menurun. Jangan difikirkan atau jangan apa istilahnya ya, diabaikan hal ini. Terkadang seorang pasangan ya, satu pasangan itu mengalami gairah seksual yang menurun, tapi mereka mengabaikan saja. Jadi ketika diajak berhubungan sama suami dia ogah-ogahan. Nah ini sebenarnya sangat bermasalah, akan tetapi karena mereka merasa tabu, mungkin ini bukan karena faktor KB, sehingga mereka mengabaikan saja, padahal ini adalah faktor dari kontrasepsi yang dipilihnya sebagai kontrasepsi hormonal yang bisa berujung atau berakibat pada penurunan libido. Oke, itu saja tadi yang bisa kami sharingkan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa like, komen ya di bawah. Mungkin ada yang ingin didiskusikan lagi. Dan jangan lupa buat di share mungkin ke teman-teman yang membutuhkan. Dan jangan lupa juga buat subscribe agar nanti kalau Dunia Bidan mengupload video ya, jadi kalian akan mendapatkan notifikasi yang pertama kali. Dan apa sih informasi yang terbarunya. Oke, sekali lagi jangan lupa like, comment, and subscribe Dunia Bidan.